Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Albert Triandi, Eskom, Menkom, berasal dari Universitas Nusa Mandiri, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, dengan nomor NIDN 0319018703. Izinkan saya unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah jaringan komputer. Materi yang akan saya sampaikan adalah di pertemuan keempat yang sudah pernah dilakukan, yaitu tentang instalasi media transmisi jaringan, di mana rencana pembelajaran siswa yang dilakukan adalah mengenal yang namanya device instalasi media di jaringan komputer. Tentunya berbagai macam device nanti akan dijelaskan di sana. Bagaimana cara pengenalan alat-alat di jaringan komputer. Dan pada akhirnya, mahasiswa akan diminta untuk mempraktikkan pembuatan kabel media transmisi dengan skema jenis kabel jenis cross dan jenis strike. Mahasiswa diharapkan dapat mengenal dan mampu membuat serta mengimplementasikan ke dalam kehidupan yang ada saat ini atau dalam pekerjaannya nanti di dunia industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mulai materi kuliah kita pada malam hari ini mengenai jaringan komputer, kita tundukkan kepala sejenak untuk sama-sama berdoa supaya apa yang kita sampaikan hingga dengan selesai, apa yang kita dapat, ilmu yang saat ini kita akan kerjakan, semoga bisa memberikan banyak manfaat kepada kita dan bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu berdoa, kita mulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan kita keempat, seperti biasa saya akan membahas tentang rencana pembelajaran kita di pertemuan keempat kali ini. Jadi, yang akan kita capai adalah bagaimana nanti kita akan melakukan praktek gitu ya, melakukan praktek untuk transmisi gitu ya, instalasi jaringan transmisi, terutama berbicara mengenai masalah cabling, pengkabelan gitu. Jadi nanti kita akan coba membuat kabel strike, lalu kita akan membuat kabel cross, lalu kita akan mencoba mengkoneksikan perangkat tersebut antara laptop kalian yang satu dengan laptop teman kalian yang lainnya. Jadi tugas ini seperti yang kita bahas di awal pertemuan kita di minggu pertama, bahwa tugas kita ini bentuknya adalah tugas kelompok. Yang mungkin setelah ini kabel yang kalian sudah buat akan kita pakai selama pembelajaran di jaringan komputer. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup kita lanjut ke materinya. Oke, di pertemuan minggu lalu saya sudah bilang bahwa kalian harus mempersiapkan yang namanya peralatan-peralatan untuk networking gitu ya, atau jaringan komputer. Jadi kalian dalam satu kelompok, dalam satu tim, itu kalian akan disuruh membawa minimal 2 kabel gitu ya. Yang satu nanti kita akan buat kabel strike,
yang satu nanti kita akan buat untuk kabel cross. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya tidak akan banyak membahas di slide-nya, karena saya akan bahas sekilas di slide, lalu kita akan lebih mengutamakan di area prakteknya. Gitu. Oke, sampai sini cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin ada beberapa device yang hari ini saya bawa. Bahwa yang pertama mungkin ini pengenalan bahwa ya mungkin kalian juga bawa ya. Ini adalah LAN tester. LAN tester ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah kabel tersebut terkoneksi atau tidak. Caranya bagaimana? Nanti akan terlihat dari lampu-lampu indikator yang ada di antara kiri dan kanan. Nah, bedanya nanti ketika kabel strike itu pasti urutan kabelnya akan sama. Tapi untuk yang cross, urutan kabelnya berbeda. Dengan ketentuan mungkin nanti akan ada 1, 3, 2, 6. Jadi satu kabel yang ujung sini nomor 1 itu nanti akan lari ke nomor 3. Untuk nomor 2 nanti akan lari ke nomor 6. Ini fungsinya untuk yang kabel cross. Sedangkan kabel strike 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, dan seterusnya sampai dengan 8 ke 8. Nah, selanjutnya mungkin ada alat lagi yang kita bisa lihat, yaitu ini. Ini adalah yang disebut sebagai switch. Mungkin bentuknya mungil, mini, tapi ada juga yang bentuknya berbeda. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jumlah portnya yang di belakang sini. Jadi disebut dengan port RJ4. Lalu ada lagi mungkin sebagai pengetahuan kalian, ini namanya router board. Ini dengan mereknya adalah Niprotic, yang mungkin kita tidak akan belajar ini selama 1 semester ke depan di jaringan komputer. Tapi untuk pengalaman kalian saja bahwa kalian juga ternyata di jaringan komputer itu ada router yang namanya Niprotic. Jadi bukan cuma hanya Cisco gitu ya, perangkat dari Cisco atau perangkat dari router Huawei gitu ya, itu kalian sudah mengetahui ternyata ada yang namanya Niprotic. Oke, lalu ada lagi ini yang disebut sebagai router. Jadi ada wireless router karena dia pakai antena, ada juga yang tidak pakai antena gitu. Jadi polosan seperti yang di kelas-kelas itu kita tidak pakai antena, kita menggunakan yang berbeda jenisnya gitu. Jadi modelnya adalah sailing wall. Jadi sailing wall itu yang bisa ditaruh di atas tembok atau yang bisa ditempel di tembok. Kalau ini biasanya lebih ke arahnya adalah ditaruh di bawah, di meja gitu. Nah, sekarang ada juga yang konsepnya ini kita sebut sebagai wireless router gitu. Nah, pertanyaannya ada juga yang disebut sebagai wireless access point. Apa yang kalian sebutkan atau yang kalian ketahui tentang wireless access point atau wireless router? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya antara wireless access point dengan wireless router? Ya, silakan. Jadi dari konfigurasinya sendiri, dari wireless router itu memerlukan konfigurasi lebih lanjut, termasuk pengaturan jaringan WAN dan LAN, serta pengaturan keamanan. Untuk dari konfigurasi wireless access point sendiri itu biasanya lebih mudah diatur, karena tujuan adalah hanya untuk menyediakan akses kabel jaringan yang sudah ada. Ada lagi yang punya pendapat yang berbeda? Ada? Ya, silakan. Untuk wireless itu berfungsi sebagai titik interkoneksi di LAN jaringan tetap. Sedangkan kalau yang wireless router itu memiliki IP untuk terkoneksi ke perangkat yang bersangkutan. Oke, ada lagi pendapat lain? Oke, tidak ada. Oke, betul. Tadi kalau dibilang WAP, ini sifatnya kita akan lihat adalah intranet sebenarnya.
intranet untuk menghubungkan ke dalam jaringan komputer. Tanpa melihat dari atau dia meng-track sebuah IP. Tapi di WRT, wireless router, ini dia men-generate yang namanya IP address. Dan biasanya karena dia sifatnya adalah routing, maka di sini juga akan ada WAN atau biasa kita sebut sebagai internet. Jadi kabel yang terhubung ke dalam jaringan internet. Jadi kalau WAP ini dia hanya sebagai pemancar saja, gitu. Tapi kalau wireless router dia bukan hanya sebagai pemancar, tapi dia juga memberikan alamat IP. Sampai sini jelas? Oke. Lalu di Indonesia berbicara mengenai wireless, kita tuh pasti akan ada berbicara tentang yang namanya ada 5G gitu ya, generasi-generasi gitu kan. Nah, tapi kita di perangkat yang saat ini saya bawa itu kita tidak mengenal yang namanya 5G, 4G, 3G dan lain-lain. Tapi kita yang mengenal yang namanya frekuensi. Nah, frekuensinya baru. Tadi mungkin ada yang 5G, kalau sekarang kita sebutnya di frekuensi 5 GHz. Lalu ada juga yang sebelumnya itu di 2,4 GHz. Nah, ini adalah frekuensi-frekuensi yang ada di Indonesia. Jadi notabene biasanya 5 GHz ini bandwidth yang bisa digunakan maksimumnya ini bisa sampai dengan gigabit. Sedangkan yang 2,4 ini biasanya maksimum hanya megabit. Jadi kalau misalnya dibilang sudah 5G atau sudah ada tanda wireless routernya itu sudah frekuensinya 5G, maka standarnya adalah di gigabit per second. Oke, sampai sini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kabel sebenarnya yang harus kalian tahu bahwa ini ada kabel yang kita gunakan di jaringan komputer itu ada dua jenis sebenarnya. Ada kabel dengan jenis Cat 5e, ada juga kabel dengan jenis Cat 6e. Nah, 5e biasanya ini dia bentuknya adalah lebih ke arah Mbps atau maksimum di 100 megabit per second. Tapi di Cat 6e ini bisa sampai dengan gigabit per second. Jadi itu bedanya. Kenapa perusahaan sekarang semuanya beralih ke Cat 6e? Oke, lalu yang tadi saya bilang bahwa ini Cat 5 ya. Mungkin nanti kalian bisa lihat sambil berjalan. Ini adalah Cat 5, bentuknya mungkin lebih mini ya. Nah, ini Cat 6, ini ada dua gitu ya, ada warna-warni gitu ya. Nah, biasanya warna-warna kuning, warna-warna hitam, warna-warna putih itu biasanya diambil dari alat gitu, jadi sudah dari pabrikan. Nah, yang biasanya kita beli ada di pasaran itu rata-rata warnanya adalah biru gitu. Nah, mungkin ini RJ45 yang kalian juga sudah kenal, yang sudah punya ya. Nanti kita akan membuat seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Baik mengenai device wireless ataupun mengenai pengkabelan ataupun mengenai apapun di jaringan komputer sesuai dengan tema kita hari ini di media transmisi jaringan. Ya, silakan. Dari switch router itu kan sama, bedanya itu apa? Oke. Bentuk switch dan router apa yang membedakan? Tadi fungsinya dulu kita lihat. Fungsinya router adalah dia memberikan alamat IP address. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsinya router adalah dia juga bisa bertindak sebagai switch. Jadi router juga bisa bertindak sebagai switch atau menghubungkan antar jaringan.
Tapi yang paling penting adalah router itu pasti punya sistem operasi. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang Mikrotik punya nggak sistem operasi? Ada. Lalu dari Cisco sendiri punya sistem operasi, gitu. Nah, sedangkan Swiss itu tidak ada sistem operasi. Dia itu hanya menghubungkan saja, alat yang menghubungkan atau mengkoneksikan antar portnya yang ada. Jadi contohnya seperti ini kan mungkin mirip ya, sama-sama kotak bentuknya. Lalu mungkin bentuknya sama-sama ada portnya. Tapi kita lihat di sini ada tulisan internet. Nah, biasanya rata-rata router itu pasti akan dihubungkan juga dengan internet. Jadi router itu tugasnya itu menghubungkan antara internet dengan jaringan lokal area network. Sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, ini beberapa alat untuk pembuatan jaringan sederhana ya yang sudah kalian ketahui semua. Yang pertama adalah laptop, komputer, atau end device lainnya, atau handphone kalian itu bisa dijadikan sebagai jaringan komputer. Yang pastinya adalah harus mendukung perangkat medianya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai kabel, ya berarti harus mendukung menggunakan ya LAN card gitu ya, harus ada LAN card ya. Kalau nggak ada LAN card-nya nggak bisa. Atau zaman sekarang canggih banget, bisa pakai apa? USB. Jadi ada converter USB itu LAN card. Karena kalau laptop yang baru sekarang itu nggak ada sama sekali LAN card yang bentuknya seperti itu ya, yang laptop kalian ada mungkin di belakangnya, yang bisa langsung colok. Jadi dia perlu ada converter LAN card lagi. Lalu yang kedua adalah media transmisi. Media transmisinya apa? Bisa kabel atau bisa wireless. Kalau kabel tadi sudah jelas, berarti harus ada physically-nya. Tapi kalau wireless, WAP kita tidak ada physically-nya, yang ada cuma gambaran dari alatnya doang. Tapi secara koneksi itu bisa dilakukan dengan cara apa? Via frekuensi nanti. Kita akan koneksi via kabel, biasanya kita sebut dengan via kabel. Lalu yang ketiga itu ada perangkat perantara jaringan. Tadi apa perangkatnya? Yaitu bisa switch, bisa WRT, gitu ya. Jadi antara WRT dengan laptop kalian, yaitu nanti terhubung dengan kabel. Makanya gambarnya kalau kita pakai tracer itu gambarnya kayak petir, gitu, sebagai koneksi, gitu. Oke, ini pembuatan langkah jaringan sederhana. Nanti kita akan membuat koneksinya dengan cross ya, seperti cross. Jadi disebut dengan peer to peer atau saling berbagi antara personal device gitu ya, antara PC satu dengan PC yang lain, tapi secara directly, langsung gitu. Lalu kita akan membuat kabel cross dan stripe. Nah, apa sih bedanya antara kabel dan stripe? Tadi sekilas sudah saya kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya stripe itu berarti semuanya sama, antara nomor 1 dengan nomor 1, ujungnya satu itu sama, gitu. Misal di Cat 5E atau Cat 6 itu ada 8 kabel. Kalau stripe, antara yang 1 itu sama, terhubung dengan kabel nomor 1. 2 terhubung dengan 2. 3 sama semuanya. 4, 5, 6, 7, 8. Saya bilang seperti ini, kita masih belum bilang standarisasinya. Ternyata ketika kita kupas kabel jaringan ini, kita kupas kabelnya, itu ternyata ada 8 kabel yang mempunyai warna yang berbeda. Warnanya apa aja di sana? Putih, orange. Ada putih orange, ada orange, Putih hijau, ada putih hijau, ada hijau, putih biru, ada putih biru, putih coklat, dan coklat. Ternyata ada banyak warna di sini. Kalau saya bilang stripe, entah itu kalian mau melakukan standar atau tidak, ternyata itu bisa terhubung.
Tetapi untuk memudahkan kita, standarnya biasanya yang pertama kali di sini adalah apa? Putih, orange, lalu orange, lalu di sini putih hijau, hijau, putih biru, putih orange, putih biru, putih coklat, coklat. Gini. ya. Padahal sebenarnya standarnya ketika putih hijau di sini bukannya hijau tapi biru. Dan di sini bukannya setelah putih biru itu bukannya biru tapi hijau. Ini standarnya. Tapi secara pengkabelan yang penting ujung yang satu dengan ujung yang satu sama. Itu fungsinya. Dan mungkin nanti ada sedikit perbedaan gitu loh. Kenapa melakukan hal kayak gini? Ya, tergantung dari jenis kabelnya. Karena di jaringan komputer itu ternyata 6 kabel pun bisa terhubung. Jadi 2 kabelnya buat apa? Nah ini kita berbicara tentang PoE nanti, Power over Ethernet, di mana power listrik itu bisa dihubungkan oleh kabel jaringan. Gitu. Nah ini kalau kita berbicara strike kayak di sini sama, putih orange, putih hijau, biru, lalu putih biru, hijau, lalu putih coklat. Nah sedangkan yang cross ini sedikit berbeda. Yang cross gimana? 1 tadi ke 3, 2 ke 6, baru 3 ke 3 kemana? 3 ke 4, 4 ke 5, gini ya? Yakin? Bukan ya? Kan tadi 1 ke 3, 2 ke 6, berarti ini 1 ke 3, 2 ke 6. Ini kan 4 ke 4, 5 ke 5, 7 ke 7, 8 ke 8. Sampai sini jelas? Jadi kalau misal targetnya di sini adalah putih orange, lalu di sini adalah orange, di sini putih hijau, di sini adalah hijau, putih biru ya, biru, lalu di sini putih biru, lalu hijau, lalu putih coklat, ini coklat. Maka di sini ini akan naik menjadi putih hijau. Lalu 2 ke 6. Berarti di sini orange ya. Berarti di sini hijau. Cara paling gampang kayak gitu. 3 tadi ke putih orange. Ini biru, putih biru, orange, lalu putih coklat dan coklat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin kita akan masuk ke dalam praktek membuat kabel jaringan. Kupas kabel terluarnya, lalu kita akan pisahkan antara warna yang tadi, gitu ya. Jadi kita keluarkan dulu dari uliran kabel ya, kita keluarkan dulu. Ini yang putihnya buat itu dikupas juga ya, gitu ya. Oke, baru kita akan urutkan sesuai dengan yang strike terlebih dahulu. Jadi kita akan bikin putih orange paling ujung, lalu orange, lalu putih hijau, lalu biru, putih biru, lalu hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah itu kita luruskan. Jadi pekerjaan kita meluruskan kabel, bukan meluruskan rambut ya.
Oke, setelah seperti ini, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah nanti kita akan potong. Perkirakan saja pemotongan yang di ujung kabelnya ya, supaya biar bisa masuk RJ45-nya ke dalam. Jadi kalau sudah sesuai, kita potong aja. Sudah semuanya? Ini ada itu tambah. Baru setelah itu kita akan masukkan. Memasukkannya adalah ininya di belakang. Ini di belakang. Baru kita masukkan ke dalam kabel. Kita dorong sampai mentok ke dalam ujung. Dan ujung sininya ini harus ketemu dengan yang namanya tembaganya ya di sini ya. Itu sampai dengan ujung atau sampai dengan mentok ke dalam sini, gitu. Jadi kalau misalnya belum mentok kabelnya, kalian paksa untuk ke dalam. Jadi nanti akan ujungnya ini, ujung kabel pasti akan terlihat di dalam paling ujung yang ada di RJ45. Setelah itu tinggal kita pasang di ini ya, tang crimping, tinggal kita jepit. Selesai. Maka dia sudah jadi RJ45-nya sudah terpasang di kabel. Oke, ada kendala? Oh, oke. Bisa? Kembali. Oke, coba dites ya. Oke, tester. Bisa sekarang. Oke, lanjut. Apa tes dulu aja.